Ini suara anak-anak Indonesia. Indonesia keren, semua ada di sini. Mereka berbicara tentang Indonesia. Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi. Tempat di mana mereka dilahirkan. Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau. Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar. Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku. Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma. Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya sayang. Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus. Sini sayang, Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar nggak turun-turun lagi. Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma. Yaya bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah. Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Kamu lihatin aku terus. Kamu godain aku seksi. Kamu bilangin aku cantik. Kamu buatku salah tingkah. Tunggu dulu, ku tak mau. Kita dekat-dekatan dulu. Aku takut papa mama tahu kalau kita pacaran. Tunggu dulu, ku tak bisa, karena kita belum dewasa. Aku takut ada setan, sebaiknya kita berteman. Hey yo kamu, jangan jadi malas belajar, malas sekolah karena ingat aku. Mikirin aku terus. Hey, tiap kali ketemu kamu overacting. Yo, kamu ngaca, gua belum dewasa. Kalau mama tahu kamu kena marah. Bisa kamu kena jewer. Kamu lihatin aku terus. Kamu godain aku seksi. Kamu bilangin aku cantik. Kamu buatku salah tingkah. Tunggu dulu, ku tak mau. Kita dekat-dekatan dulu. Aku takut. Pro 1 Kanal Inspirasi RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali kami temani Anda di Lintas Makassar Siang. Edisi hari ini hari Rabu 2 Februari 2022. Dan kita akan bersama di sesi awal dalam pengarus utamaan gender. Di edisi kali ini kita akan bersama dengan narasumber kami yang akan membahas seputar posisi wanita dalam keluarga Tionghoa. Seperti yang kita ketahui bersama, kemarin merupakan perayaan hari Raya Imlek ya, yang merupakan salah satu hari besar yang diperingati oleh warga Tionghoa. Dan kali ini kita bersama dengan Ibu Maria Agatha Sengke
dari Persaudaraan Peranakan Tionghoa Makassar. Baik, sepertinya hubungan telepon kita terputus ya. Kita akan coba kembali menghubungi Ibu Maria Agatha Sengkei yang akan berbincang bersama kami hari ini dengan topik posisi wanita dalam keluarga Tionghoa. Nah, perayaan Tahun Baru Imlek atau Xinjia ini sudah mulai berlangsung sejak beberapa hari sebelum tanggal 1 Februari dan ini masih cukup banyak prosesi yang akan dilaksanakan sampai nanti pada perayaan Cap Gomeh ya. Itu merupakan perayaan yang terakhir dan tentunya setiap perayaan itu tidak lepas dari kontribusi para wanita. Bagaimana posisi wanita secara umum ya dalam keluarga di Tionghoa? Kita akan simak bersama Ibu Maria Agatha Sengkei dari Persaudaraan Peranakan Tionghoa Makassar ya. Dan Anda juga kalau kebetulan memiliki beberapa pertanyaan, hal-hal yang ingin Anda ketahui seputar posisi wanita dalam keluarga Tionghoa, sebentar Anda bisa bergabung juga melalui line telepon di 0821 3333 9440. Baik, saya sudah terhubung kembali dengan Ibu Maria Agatha Sengkei. Selamat siang, Bu Maria. Selamat siang Bu Melani. Baik, Ibu Maria Agatha Sengkei. Saya panggilnya supaya akrab ini Ibu Maria atau Ibu Agatha? Agatha. Ibu Agatha. Biasanya saya lebih dikenal Agatha. Oke, Ibu Agatha, untuk hari ini dalam pengarus utama gender kita akan berbicara tentang posisi wanita dalam keluarga Tionghoa. Dan kemarin ini merupakan perayaan hari Tahun Baru Imlek ya, Xinjia ya. Ini selamat tahun baru untuk Ibu Agatha dan seluruh warga Tionghoa yang ada di Makassar ini, Ibu Agatha. Terima kasih. Baik, Ibu Agatha berbicara tentang wanita. Nah, dalam seluruh budaya dimanapun, masyarakat dimanapun, posisi wanita itu sangat diakui, perannya sangat penting. Nah, kalau dalam keluarga Tionghoa sendiri, bagaimana posisi atau peran wanita khususnya dalam keluarga Tionghoa tersebut, Ibu Agatha? Oke, jadi sebelum saya ke posisi sana, ke yang mau diterangkan, saya ingin sampaikan dulu bahwa yang akan saya bicarakan di sini mungkin yang lebih menonjol itu adalah kedudukan dari posisi dari wanita yang dari pihak etnis Tionghoa yang masih asli ya. Oh, yang masih asli. Yang dikatakan, iya. Jadi kita di sini kan ada dua dalam kurung ya, ada dua kubu. Jadi artinya satu yang peranakan dan satu Tionghoa yang non peranakan. Iya. Jadi dalam hal ini dalam posisi perempuan untuk keluarga Tionghoa itu di Indonesia ini yang ada di seluruh Asia. Ya, jadi posisi perempuan yang ada di Tionghoa itu belum bisa dikatakan kepala rumah tangga, tapi pendamping kepala rumah tangga. Oke. Iya. Berarti untuk wanita sendiri di suku Tionghoa itu sebagai pendamping ya? Ya, sebagai pendamping. Umumnya ya yang saya katakan biasanya. Oke, dalam hal menjalankan perannya sebagai pendamping kepala rumah tangga, ini tentunya ada hal-hal yang menjadi pakem ya, yang harus menjadi perhatian seperti itu Bu Agatha. Apa saja itu yang menjadi poin penting ketika seorang wanita dalam sebuah keluarga Tionghoa itu menjadi pendamping kepala keluarga? Oke.
Kalau dalam hal itu, jadi dalam keluarga seorang puan itu seorang perempuan yang dalam arti sebagai ibu rumah tangga di satu keluarga. Jadi yang pertama itu dia harus bisa berperan sebagai anak mantu. Ya, jadi ada mertua. Kemudian dalam keluarga sendiri dia sebagai ibu dalam hal leader, sebagai pengelola rumah tangganya, dalam hal manajemennya juga untuk dalam tanda kutip yang manajemen dari keluarga tersebut. Dan juga dia sebagai damping dari suami. Oke. Bu Agatha, ketika menjalankan fungsi atau peran-peran ini, apakah ada batasan-batasan yang harus menjadi perhatian sehingga ketika menjalankan peran tersebut tidak tidak ada salah melangkah misalnya, atau mungkin melampaui kapasitasnya ketika menjalankan peran seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi, ada anak mantu sebagai mertua, ibu, leader, dan juga pengelola atau manajer ya untuk kehidupan rumah tangga. Iya, betul. Jadi batas-batasnya memang sebagai masih tetap sebagai seorang perempuan yang tidak melewati batas kodratnya ya. Jadi bisa saja seorang istri, seorang perempuan di dalam rumah tangga itu juga berperan aktif dalam mencari nafkah tapi itu semuanya biasanya harus di bawah dari suami. Jadi kita perempuan di etnis Tionghoa itu berperan tidak di atas dari suami. Oke. Gitu. Bu Agatha, seperti yang kita ketahui ya, ini zaman semakin berkembang, kemudian ada banyak sekali perempuan-perempuan yang bisa dikatakan memiliki kapasitas, memiliki kemampuan, baik itu dari sisi akademik ataupun di non akademik ya. Ini apakah ketika mengembangkan apa yang dimiliki, kapasitas yang dimiliki oleh perempuan tersebut, apakah ini mendapatkan kesempatan juga dalam keluarga Tionghoa? Ya, memang dengan berkembangnya teknologi dengan apa semuanya. Memang kita diizinkan untuk mengikuti perkembangan, tapi yang itu yang saya katakan, kita tetap harus ingat kodrat kita sebagai perempuan dalam rumah tangga. Misalnya Bu Agatha mungkin bisa sudah terjawab? Ya. Misalnya bisa digambarkan mungkin dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang menjadi yang bisa dilakukan? Iya. Karena pengetahuan yang telah dimilikinya. Misalkan dia seorang dokter. Ya, kita ambil yang agak ekstrim sedikit, dia sebagai dokter. Jadi dia harus selalu berada misalnya di rumah sakit atau dia membuka praktik sendiri. Itu bisa saja dengan perkembangan zaman sekarang tetap dia bisa berperan sebagai seorang dokter. Tapi sesudah itu dia harus tetap ingat dirinya sebagai ibu dari rumah tangga. Oke. Dengan tetap menjalankan perannya sebagai ibu ya? Ya. Agak sulit juga itu sepertinya Bu Agatha ya, karena kan kita lihat berperan di domestik dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan domestik kita sendiri itu butuh usaha yang cukup besar ini ya. Nah, untuk para kaum wanita di suku Tionghoa, ini apakah ada trik-trik khusus yang bisa dilakukan ya agar apa yang dilakukan di luar rumah dengan apa yang dilakukan dalam rumah itu bisa tetap seimbang, tidak meninggalkan salah satu dari dua tempat untuk berperan tersebut? Trik-triknya warga punya masing-masing cara ya. Iya.
Saya tidak berani untuk katakan dengan trik begini, dengan trik begitu. Cuman yang selalu kita pegang itu adalah kita jangan melewati harkat kita sebagai seorang perempuan. Ya, jadi kita tetap mungkin seperti dalam sebuah rumah tangga, mungkin bisa mengambil seorang pembantu atau apa yang bisa mengurusin urusan rumah tangga selama si ibu harus kerja di luar. Baik, Ibu Agatha, itu salah satu cara ya untuk tetap menyeimbangkan antara kehidupan dalam rumah tangga maupun dengan kegiatan-kegiatan para wanita yang berada di luar lingkup rumah tangganya. Nah, kita akan buka kesempatan ini untuk pendengar kita yang ingin bergabung, Bu Agatha, melalui line telepon kita di 0821 3333 9440 atau bisa langsung komentar di fanpage Facebook kami ya di Pro1 RRI Makassar ya. Anda bisa langsung komentar di sana dan sebentar saya dan juga Bu Agatha akan kembali lagi masih di sesi pengarus utamaan gender dengan judul Posisi Wanita dalam Keluarga Tionghoa. Kita akan kembali bersama sebentar Bu Agatha. Kita jeda dulu sejenak. Baik. Betapa lama kau kurindukan, oh lala, oh lala. Tanda mata darimu untukku akan selalu mengingatkanmu, oh lala, oh lala. Lama sudah kita tak bertemu, ataukah mungkin kau telah jemu? Jangan berpura-pura padaku, kau menyedihkan hatiku. Betapa lama telah kau tinggalkan, betapa lama kau kurindukan, oh lala. Lama sudah kita tak bertemu, ataukah mungkin kau telah jemu? Jangan berpura-pura padaku, kau menyedihkan hatiku. Betapa lama telah kau tinggalkan, betapa lama kau kurindukan, oh lala, oh lala, oh lala, oh lala. Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Pro1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar.
Kami masih bersama di Pengarus Utama Gender untuk edisi hari ini, hari Rabu 2 Februari 2022. Dan kita bersama dalam judul Posisi Wanita dalam Keluarga Tionghoa. Bersama saya ada Ibu Maria Agatha Sengke yang merupakan Baik, Ibu Maria Agatha Sengke ini merupakan perwakilan dari Persaudaraan Peranakan Tionghoa Makassar. Peranakan Tionghoa Makassar. Baik, Ya. Ibu Agatha masih bersama kami. Oke, kita lanjut lagi nih Bu Agatha. Satu pertanyaan dari pesan WhatsApp kami terima tadi, ada Ibu Dewi di Makassar yang menanyakan tentang apakah memang benar wanita-wanita Tionghoa itu masih sangat memegang adat tradisi ya, sehingga walaupun berpendidikan tinggi dan berkarir yang bagus, tapi tetap harus tunduk kepada suami. Silakan Bu Agatha. Iya, pada umumnya memang begitu. Ya, jadi yang saya katakan, yang kita harus tetap memegang harkat kita sebagai seorang perempuan. Ya. Ya, biarpun kita sudah punya titel atau kita sudah bisa berkarir dengan baik, kita tetap harus kembali mengingatkan diri bahwa kita itu adalah sebagai seorang ibu. Ada, memang benar. Dan kebiasaan dari kita itu memang benar. Oke. Dan itu dari dulu sampai sekarang masih tetap seperti itu Bu Agatha ya? Pada umumnya ya begitu. Oke. Pada umumnya memang begitu. Saya tidak berani katakan bahwa semuanya memang begitu, karena ada juga ya perempuan-perempuan sekarang yang cara mikirnya sudah agak beda, tapi pada umumnya memang begitu. Oke, Bu Agatha bisa diceritakan Bu Agatha, seorang perempuan di suku Tionghoa itu dia beralih peran, karena kan kita pasti tahu ada fase-fase kehidupan ya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, kemudian beralih peran menjadi memasuki kehidupan baru, memasuki dunia pernikahan misalnya ya, kemudian beralih peran menjadi orang tua. Ini untuk seorang wanita di suku Tionghoa, apakah ada usia-usia tertentu yang memang harus diikuti ya, dan itu memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan dalam suku Tionghoa sendiri, Bu Agatha? Jadi dulu ya. Iya. Kesannya orang perempuan dari etnis Tionghoa itu mereka dengan rela untuk mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Jadi dalam sebuah pernikahan umumnya itu mereka mengesampingkan dulu karirnya yang mau dicapai, dan mereka berlaku menjadi seorang ibu, seorang pendamping, dan seorang yang mengelola rumah tangga sehingga bisa jalan dengan baik. Dan sesudah anak-anak istilahnya sudah masuk real, ya sudah bisa jalan dengan mulus sendiri gitu, baru mulailah mereka memikirkan kembali karir yang bisa dia laksanakan. Gitu. Bu Agatha, umumnya perempuan-perempuan di suku Tionghoa, di etnis Tionghoa ini menikah pada usia berapa? Sehingga mereka bisa setelah melahirkan, kemudian anak-anak bisa bisa dikatakan mandiri ya, maksudnya bukan mandiri mencari finansial, tapi mandiri secara untuk mengurus diri sendiri. Itu usia berapa mereka biasanya melangsungkan pernikahan? Ini relatif. Karena sekarang dengan kemajuan yang dicapai, banyak juga perempuan-perempuan dari etnis Tionghoa itu yang mengesampingkan umur dalam tanda kurung, ya umur mereka untuk mengikatkan diri dalam satu pernikahan. Jadi banyak yang memang menikahnya itu nanti sesudah mereka mencapai satu karier tertentu. Ya.
Jadi mereka tidak lagi buru-buru untuk mengikat diri dalam pernikahan zaman sekarang, tapi mereka itu lebih mencari karir, meniti karir dulu, kemudian sesudah itu baru mereka membentuk satu rumah tangga. Oke, secara umum nih Bu Agatha, apakah ada perbedaan yang paling menonjol ini antara wanita dan pria dalam perannya dalam sebuah keluarga? Ya, jadi mungkin lebih baik saya mengatakan perbedaan gender ya dari etnis Tionghoa di luar daripada yang tadi Mbak Melanie katakan mengenai karirnya, apanya semua. Ya, jadi dalam adat istiadat suku Tionghoa itu dikenal istilah right or wrong, there is my husband. bisa tangkap ya. Jadi apapun yang dikatakan bapak dari sebuah keluarga, itulah yang berlaku. Nah, jadi perbedaan gender antara suami dengan istri memang lebih kelihatan, lebih menonjol dalam banyak hal. Misalnya, jadi yang paling kentara sekali dalam adat suku Tionghoa itu berlaku patrilineal. Ya, jadi garis keturunan dari bapak ya, sang pria daripada sang wanita perempuan. Ya, jadi dengan adanya patrilineal yang dianut oleh adat istiadat, maka semuanya, misalnya kita punya anak itu tidak mungkin mengikuti nama keluarga dari pihak perempuan. Kesulitan makam dari pihak laki. Ya, itu salah satunya. Dikenal juga, jadi misalnya dari dalam etnis Tionghoa sama juga dengan etnisnya kita yang pada umumnya, jadi seperti di Sulawesi Selatan ada kan suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja gitu dan lain-lainnya. Nah, dalam etnis Tionghoa juga banyak suku. Misalnya suku Kanton, suku Ke, suku Hokkien, suku dan lain-lainnya. Dan bila suku satu dengan suku yang lain menikah, maka yang diakui sebagai suku daripada anaknya itu adalah suku dari bapak, bukan dari ibu. Nah, ini perbedaan gender yang luar biasa. Jadi seorang anak, dia tidak akan sebut bahwa saya adalah suku Kanton misalnya untuk ikuti mamanya yang dari suku Kanton, tapi dia akan mengatakan bahwa saya ini adalah suku Hokkien karena bapaknya Hokkien. Itu salah satu yang menonjol sekali. Kemudian kalau tadi kan sempat Ibu Agatha sebutkan bahwa etnis Tionghoa sendiri sama seperti yang ada di Sulawesi Selatan terbagi atas beberapa suku ya. Ini apakah ada juga perbedaan-perbedaan seperti itu bagi tiap-tiap suku? Misalnya kalau suku Kanton itu perempuannya harus seperti ini, atau suku Hokkien ada ya? Betul. Banyak perbedaannya. Banyak perbedaan. Dari satu suku dengan suku lain saja itu banyak perbedaannya. Misalnya saja ini kan dalam suasana Imlek. Jadi saya coba berikan contoh saja dalam satu hal waktu yang bersangkutan dengan Imlek. Dalam Imlek kita di Makassar kita mengenal satu yang dikatakan Pakadok Salapambangi. Jadi itu ritual di mana pada hari ke-9 ya, jadi malam hari
malam menuju ke hari ke-9 itu ada diadakan satu ritual menyembah Tuhan. Ya. Jadi sembahyang untuk Tuhan. Ada tinggi namanya, ya. Nah, itu hanya dilakukan oleh suku dari Hokkien. Suku-suku Kwantong, suku-suku Ke apa yang lain-lainnya itu tidak ada. Gitu. Jadi dalam hal-hal tertentu, misalnya suku Kwantong adat istiadat dalam pernikahan itu beda dengan suku Hokkien. Jadi dalam hal ini mereka biasanya umumnya mereka bicara bagaimana ya, artinya membuat persepakatan, kesepakatan ya. Apakah diikuti kebiasaan yang mana, adat yang mana. Tapi pada umumnya itu semuanya kebanyakan karena patrilinealnya itu semua kebanyakan diikuti dari suku bapak ya. Si suami, si pria. Oke. Baik, Bu Agatha, ini ada ada satu hal lagi. Iya, apa itu, Bu? Dan ada satu hal lagi dalam pernikahan itu, ya. Dalam pernikahan bisa dikatakan untuk semua suku ada persamaannya, yaitu si perempuan kalau sudah kawin itu dianggap sudah punyanya keluarga suami. Jadi ada pepatah yang mengatakan Ciako si, kau caci si. Itu artinya kamu kawin dengan anjing itu kamu ikut kebiasaan di sana. Kalau kawin dengan ayam itu ikut kebiasaan ayam, gitu. Jadi bukan suami yang ikut istri, tapi istri yang ikut suami. Dan dalam hal warisan begitu juga. Jadi perempuan dalam keluarga Tionghoa umumnya ya waktu menikah orang tua dari perempuan itu memang sudah memberikan bisa dikatakan dalam kurung ya warisannya untuk sang perempuan karena mereka beranggapan anak gadisnya sesudah menikah maka dia sudah bukan milik daripada keluarganya lagi. Dia sudah milik dari keluarga pria. Ya. Gitu. Oke. Baik, Bu Agatha, ini saya bacakan dulu satu pesan WhatsApp yang masuk dari Siska di Makassar. Ini apakah benar wanita-wanita Tionghoa itu ketika sudah menikah harus mengabdikan diri sepenuhnya kepada suami? Apapun perlakuan suami harus diterima dan sepertinya mengalami ketidakadilan ya. Nah, ini sepertinya mempertanyakan ya, sebetulnya setelah menikah kedudukan seorang wanita dalam suku Tionghoa itu seperti apa ini, Bu Agatha? Kita harus bedakan masa ya, waktu. Kalau dulu, zaman dulu, memang umumnya banyak yang terjadi gitu. Yang tadi disebutkan ketidakadilan apa semuanya, kalau dulu memang. Tapi dengan berkembangnya zaman, jadi perempuan-perempuan dari mana? Dari etnis Tionghoa, itu mereka juga sudah mulai terbuka pikirannya dengan karena sistem akademis yang ini, jadi mereka sudah ini emansipasi wanita itu sudah setara. Ya, jadi mereka sudah tidak mau menerima begitu saja keadaan begitu. Dan itu juga ditanggapi baik ya dari pihak laki-laki dari etnis Tionghoa ya, Bu Agatha ya. Iya. Mereka sekarang sudah bisa terima. Jadi kalau istrinya berkarir apa semuanya mereka memang sudah bisa terima juga sekarang.
Jadi sekarang sudah bukan zamannya cabokang lagi. Jadi sudah bukan zaman Benyola itu yang seorang istri itu dianggap sebagai pelayan dalam rumah. Itu tidak lagi. Iya. Oke, Bu Agatha, berarti budaya yang tetap ada budaya yang paling kental ya, yang tetap dipertahankan oleh seluruh keluarga dari etnis Tionghoa yang mungkin tidak pernah berubah ya dari dulu sampai sekarang, walaupun harus ada penyesuaian tentunya dengan perkembangan zaman. Kira-kira budaya apa saja ini yang tidak ada perubahan ini, Bu Agatha? Yang paling kentara itu adalah budaya Xiao. Kalau dalam bahasa Tionghoa itu Xiao, itu artinya bakti. Bakti. Ya. Jadi budaya membaktikan diri, ya. Jadi dalam suku Tionghoa itu Xiao itu termasuk salah satu perlakuan yang paling ditinggikan. Jadi bakti nomor satu memang kita harus bakti pada Tuhan Allah ya. Itu memang tetap nomor satu. Terus kemudian bakti itu harus kita tunjukkan ke leluhur kita. Leluhur yang biarpun kita kadang-kadang kita tidak kenal siapa dia karena sudah jauh melampaui berapa generasi di atas kita, tetap leluhur kita hormati dan tetap kita menunjukkan xiao-nya kita ke leluhur kita. Terus bakti kepada orang tua, yaitu tetap sampai sekarang dilakukan oleh suku Tionghoa. Bakti kepada keluarga sendiri, jadi apapun sampai mereka bisa pendam, jadi mereka nyatakan baktinya mereka. Jadi misalnya si ibu atau si bapak kepinginnya berbuat sesuatu begitu, tapi karena ada bibit xiao-nya itu dalam cara pemikirannya mereka itu, mereka bisa pendamkan untuk demi kebahagiaan dari keluarga. Ya. Dan yang dikatakan last but not least, itu adalah satu pepatah yang biasa dianut oleh suku Tionghoa, yaitu namanya Lo Pisengken. Lo Pisengken itu artinya di mana benih itu jatuh, disitulah kita berakar, tanpa melupakan asal usulnya kita. Jadi misalnya seperti di Indonesia, karena bibitnya kita jatuh di tanah air di Indonesia, maka kita itu akan berakar di Indonesia dan kita adalah bagian daripada tanah Indonesia. Itu cara pemikiran kita yang sampai sekarang tidak pernah berubah. Ya, jadi kita tetap baktinya kita itu tetap juga kita harus berikan ke di mana tanah kita berakar. Makanya tidak heran. Iya, gimana Bu? Tidak. Terus saja pertanyaannya tadi kenapa? Makanya kita tidak heran ya kalau ternyata suku atau etnis Tionghoa yang ada di Makassar itu bisa berbahasa Makassar dengan dialek Tionghoa, atau yang ada di Jawa mungkin bisa berbahasa Jawa dengan dialek Tionghoa ya. Jadi agak sebetulnya kita dengarnya ini kok bahasanya bahasa Makassar tapi dialeknya agak lain gitu. Jadi betul-betul memang ada penerapan dari yang Ibu Agatha sebutkan tadi ya. Ada bakti terhadap tempat di mana kita berada seperti itu. Iya. Jadi itu memang memang sudah diterapkan dari kecil. Memang di mana benih itu jatuh, di situlah dia berakar. Jadi memang kita diarahkan ke sana. Tapi tetap kita tidak lupakan leluhur kita, karena leluhur kita itu sebenarnya kan dari Tiongkok.
Ya. Tidak pernah gimana ya, tidak pernah luntur dari dulu sampai sekarang. Oke, sepertinya prinsip bakti inilah yang paling paling terlihat ya, paling terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari suku Tionghoa, karena dengan sayang sekali terputus ya. Baik, kita coba menghubungi kembali Ibu Agatha. Ini kebetulan kita berada di penghujung kebersamaan kita, dan sebentar kita akan coba tanyakan ya apa yang menjadi perhatian, apa yang akan menjadi hal-hal yang ingin disampaikan oleh Ibu Agatha yang merupakan perwakilan dari Persaudaraan Peranakan Tionghoa Makassar ya. Dari Persaudaraan Peranakan Tionghoa Makassar. Ini mudah-mudahan kita bisa menarik satu kesimpulan, tapi yang jelasnya kita sudah punya satu poin tadi, yaitu prinsip tentang bakti ya. Baik, saya terhubung kembali dengan Ibu Agatha. Ibu Agatha, mohon maaf terputus tadi Ibu Agatha. Iya, betul. Intinya tadi kita sudah sempat dapat ini. Intinya adalah ada prinsip, ada budaya yang tidak pernah ditinggalkan, yaitu budaya bakti tadi. Mengakhiri kebersamaan kita dalam sesi pengaruh utama gender ini, Ibu Agatha, adakah hal-hal yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan tentang apa yang menjadi poin penting ya dari perbincangan kita hari ini, di mana posisi wanita dalam keluarga Tionghoa itu tidak lepas dari prinsip hidup dalam budaya yang tidak pernah ditinggalkan tadi. Kemudian walaupun ada perbedaan, baik itu perbedaan dari gender itu sendiri ataupun juga perbedaan dari zamannya, di mana zaman sekarang ini adalah zaman keterbukaan informasi, teknologi sangat pesat, dan ini tentunya semuanya kembali lagi disikapi dengan sangat baik oleh etnis Tionghoa dengan menerapkan prinsip-prinsip budayanya. Silakan Ibu Agatha. Iya, jadi yang ingin saya katakan pada umumnya sebagai suku Tionghoa, tolong saudara-saudara kita semuanya yang khususnya di Sulawesi Selatan ya, tidak usah ragu untuk menerima kita sebagai warga asli dari Sulawesi Selatan. Karena memang prinsipnya kita yang saya katakan tadi, bibit jatuh di sana, maka tanah kita itu. Jadi Sulawesi Selatan adalah tanah air kita sendiri. Ya, jadi tolong bisa diterima hal itu, biarpun kita dari suku lain. Ya, kemudian mengenai gender, di mana-mana dengan perkembangan dunia sekarang itu, kita kedua gender itu adalah sama. Jadi sebagai wanita, sebagai perempuan, saya lebih senang pakai nama perempuan karena guru bahasa saya mengatakan perempuan itu adalah yang diempukan. Bahasanya asalnya, kalau wanita itu dari betina ya, jadi saya lebih suka memakai istilah perempuan. Jadi untuk perempuan, jadi bukan hanya untuk dari suku Tionghoa, tapi juga untuk dari suku Makassar, Bugis, Toraja, Sulawesi, khususnya lah di Sulawesi Selatan yang bisa mendengarkan suara saya ini, saya ingin mengatakan bahwa perempuan, menurut yang saya anut ya, perempuan itu diambil dari salah satu tulang rusuk dari pria. Ya, jadi kita sebaiknya jalannya jangan di depan pria. Maksudnya saya suami kita atau jalan di belakang suami kita mengikuti saja, tapi kita harus berjalan berdampingan.
berdampingan dengan suami untuk membentuk satu keluarga yang baik, yang sehat, yang harmonis. Dengan adanya satu keluarga yang bagus, maka dari keluarga kita bisa berkembang menjadi satu situasi di mana kita semuanya bisa merasa senang, bisa merasa bahagia, bisa terjadi keharmonisan. Oke. Barangkali cuma itu boleh. Baik. Baik Ibu Agatha, terima kasih untuk kebersamaannya dalam Pengaruh Utama Gender hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi Bu ya, kita ngobrol lebih banyak lagi tentunya tentang etnis Tionghoa. Terima kasih. Bu Melani, sebelum saya tutup, sebelum ditutup pertemuannya ini, saya ingin sampaikan bahwa itu adalah pemikiran saya pribadi ya. Jadi mohon maaf kalau memang ada yang dari suku Tionghoa yang berbeda pemikirannya. Baik. Ya. Makasih. Terima kasih banyak Ibu Agatha. Selamat siang Bu Agatha. Selamat siang. Ya. Baik, mendengar demikian kebersamaan kita bersama Ibu Maria Agatha Sengke yang merupakan perwakilan dari Persaudaraan Peranakan Tionghoa Makassar yang sudah bersama kita dalam Pengaruh Utama Gender untuk edisi hari ini dalam edisi Posisi Wanita dalam Keluarga Tionghoa. Nantikan kembali sesi Pengaruh Utama Gender pada hari Kamis besok. Saya Melani Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.